Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya, serangkaian kegiatan Pakerin di tahun 2025-2026 telah selesai dengan berbagai konten ya sama HP-nya. Tapi alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah selesai sampai sekarang, tinggal kalian nanti menghadapi kegiatan lainnya, PKA, ujian praktek, uji kom, praktek, terakhir uji kom terakhir. Yes, ya. Untuk penilaian, berarti sekarang kita umumkan untuk penilaian, tapi tidak akan disebutkan semua. Yang disebutkan itu yang paling terbesar, nilai tertinggi. Ini nilainya masing-masing ya, masing-masing punya nilai meskipun pas sidangnya berkelompok, tapi ada penilaian tersendiri untuk masing-masing orangnya gitu ya. Nanti akan diumumkan nilai tertingginya saja, karena tidak etis ya kalau semuanya disebutkan di sini. Nanti kalau mau lihat nilainya Kak Ibu habis saudara gitu ya, atau nanti ibu di share begitu. Kalau nggak pun nanti ibu habis saudara ulang karonyoknya dari ibu harian. Begitu ya. Ada tambahan Pak Wahyu? Gak ada. Bu Ai, Bu Eva? Gak ada. Berarti Pak Edi sedikit. Nilainya yang paling tertinggi maka Pak Edi. Jadi ada ayat tambahan Pak Edi mangga. Ini atau nggak dari input aja nak bener nggak sudah kayak gitu udah ada gitu ya. Jadi selama kegiatan PKL selama 3 bulan itu alhamdulillah tidak ada kendala apapun ya sampai akhir sekarang. Berarti ini semuanya mengikuti. Berarti salah satu syarat untuk kenaikan kelas berarti udah lolos ya PKM. Berarti tinggal ikut PKA, tinggal ikut praktek, uji kom. Nah ini yang ketiga ini, kalau misalkan salah satunya tidak mengikuti berarti sama tidak lulus ya. Begitu. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya untuk sebetulnya ini laporan itu ya, kalau kalian menguasai semuanya pasti bisa ya, dan tidak ada yang tidak bisa. Kalau lintar ya, sebetulnya namanya cuma ada yang malas, saya lucu sebetulnya kalau lintar caranya oke gitu ya, potensinya dalam itu yang membedakan. Sudah siap Pak Edi? Pak Edi ya, mana Pak Edi? Berarti ini penilaian yang paling besar itu kan, penilaian itu ada 4. Pak Edi pun kan kertas. Ini kertas. Jadi yang dinilai itu ada 4 penilaian ya, 5 penilaian. Yang pertama dari laporan ya, kalau bagus semuanya sempurna nilainya itu 30 untuk laporan ya. Terus ada penilaian pengetahuan tentang perusahaan. Ketika kalian ditanya mengenai perusahaan tidak bisa jawab, berarti ya nilainya itu 10 maksimalnya. Kemudian penilaian yang ketiga ada tata cara pelaksanaan Pakerin, tata caranya bagaimana menguasai atau tidak, itu nilainya 20. Kemudian ada penguasaan materi ketika
melaksanakan sidang. Itu pembahasan materi nilainya 30 dan ada cara presentasi. Nah, katakan presentasi tadi gitu kan ya, ayat orang baik ya dengan kesiapannya masing-masing. Nah itu penilaiannya 10, berarti total keseluruhan nilainya 100. Kalau misalkan laporannya 30, kemudian pengetahuan tentang perusahaannya 10, tata cara pelaksanaan materinya 20, penguasaan materi 30, cara presentasinya 10, berarti nilai kalian 100 begitu ya. Tapi tidak ada yang sempurna ya di sini, tidak ada yang nilai 100 ya, karena ayah mau jawab iya tengah jawab iya gitunya gitu. Ketika ada ketika presentasi intinya itu ya tanya jawab. Nah di sini, nah jadi dari ke 41 orang ini beragam nilainya. Menggawe kayaknya habis benar tadi tak sakit, jika nilainya sakit, biasanya biasa ditebak-tebak ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang nilai di bawah makanya. So silakan mulai pertanyaan kita. Beneran ya? Ibu kan melihat ya 3 besar ya, 3 besar nilai terbesar dari peserta PKL tahun ajaran 2025-2026 ya. Dimana penilaiannya itu kita lihat dari pertama laporannya, apakah laporannya udah sesuai dengan sistematika dan udah rapi enggak ya, sesuai karena udah sesuai enggak dengan jurnal yang ada di jurnal. Kedua, pengetahuan tentang perusahaannya, kalian mengenal nggak secara mendalam tentang perusahaan tersebut. Ketiga, tata cara pelaksanaan PKL-nya, apakah kalian sudah sesuai atau belum? Apakah kalian yang dituang di dalam laporan itu sudah sesuai atau belum? Ya. Keempat, penguasaan materi. Ketika ditanya kalian menguasai nggak? Ya. Kemudian cara presentasinya, apakah kalian sudah menguasai atau sudah siap belum? Dan yang terakhir adalah cara presentasi ya. Jadi ada 5 penilaian ya. Di mana di dalam 5 penilaian itu laporan berbobot 30, pengetahuan 10, tata cara 20, penguasaan materi 30, dan cara presentasi itu adalah 10 ya. Setelah kita akumulasi dan kita perhitungkan dari 3 penguji ya. Jadi dari penguji 1 berapa, dari penguji 2 berapa, dari penguji 3 berapa, kita akumulasikan, dan yang mendapatkan nilai terbesar ketiga ya, kita ngurutnya dari yang bawah ya, yang ketiga yaitu ada 2 orang ya, nilainya sama. Yang pertama itu Tisha Anggita, kemudian Intan Tri Anggraini. Itu adalah yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke peringkat kedua. Peringkat kedua itu di maaf, yang barusan yang ketiga itu memperoleh nilai 93 rata. Kemudian peringkat kedua dengan skor nilai rata-rata yaitu 94 jatuh kepada Tiara Listia Azahra. Dan yang pertama jatuh kepada siapa? Abel. Ada ya. Dan yang pertama itu total nilainya 95, total rata-rata nilainya itu 95, jatuh kepada Elsa Salsa. Selamat ya, kalian udah lulus semua dengan total di atas KKM. Alhamdulillah udah plong ya, 3 bulan kalian. Oh begitu. Sampai aku. Terus nilainya tidak ada yang di bawah KKM. Ada masuk
Bapak hanya menambahkan sedikit saja ya, itu laporan yang sudah disidangkan, nanti ada revisian ya. Kalian nanti lihat saja di sana sudah Bapak tandai ya, pengundi juga menandai semuanya. Itu silahkan direvisi, diganti di file komputernya ya. Jadi nanti buka filenya, kemudian lihat yang ada tulisan-tulisan sedikit. Nah, dan juga tidak diperkenankan memakai WPS ya, ketik di Word di komputer. Jadi ulang ketik di HP di WPS, acak-acakan ke di printer gitu ya. Itu fatal semuanya. Ada yang fatal semuanya, itu harus direvisi ulang dari awal ya. Terutama gini, Bapak tanya dulu, kalian dibaca nggak ketika bikin laporan jurnalnya, dibaca nggak? Jujur, mau dibaca, mau dibaca pasti. Bukan ada sedikit bisa kan? Tidak fatal ya. Yang tidak dibaca itu fatal. Contohnya seperti di judul, kenapa judul kok pakai halaman? Ya, ada ya. Sebagian besar di judul itu udah pakai halaman. Ada yang I ya, ada yang satu itu judul. Kenapa judul itu udah pakai halaman ya? Kalau halaman itu dimulai dari kata pengantar. Kata pengantar itu I1 ya, kemudian daftar isi itu I2. Jadi lembar pengesahan, moto, terus apalagi lembar evaluasi itu tidak usah pakai halaman ya. Yang pertama halaman itu di kata pengantar itu I1 ya, I bukan satu, jadi I, kemudian daftar isi itu I2 gitu ya. Kalau misalkan daftar isinya turun ada banyak, berarti I berapa? I3. Kemudian di subbab judul tata cara penulisan halaman, Bapak ulang kembali ya. Rata-rata banyak yang salah. Kenapa salahnya? Subbab judul itu ketika penomoran halaman ada di bagian tengah ya. Nah, selanjutnya halaman kedua itu ada di pojok atas mana? Coba. Zoom kiri, zoom kanan. Nah, kan tahu kenapa itu kan dilakukan itu ya. Setiap subbab judul, pokoknya ingat-ingat ya, nanti direvisi ini. Setiap subbab judul itu di tengah bawah ya. Selanjutnya di pojok kanan atas. Jadi jangan semuanya di tengah bawah ya. Ada yang di tengah bawah semua, ada yang di pojok kanan atas semua. Itu tolong diperhatikan ya. Dan juga daftar pustaka dilampirkan. Ada yang tidak memakai daftar pustaka ya. Lampirkan itu juga pakai halaman di tengah bawah ya. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Cuk, bikin ke liur, lempeng. Mending bertanya sekarang daripada nanti Pak, iya kumaha, iya kumaha. So, Bapak kasih waktu. Cuk, yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak ada, sekian. Baik, tidak lama Bapak maaf ya, karena mungkin kalian juga sudah lelah. Apalagi yang di hari pertama harus hadir di hari kedua ini, betul nggak? Biasanya sholat yang paling cepat itu tandanya sholat kekecewaan. Baik, yang pertama diagendakan tadinya itu hari Jumat dan Sabtu itu efektif belajar. Sebentar jangan dulu ngoceh, ada kata awal tadinya. Itu dari awal.
Tadinya Jumat dan Sabtu itu efektif belajar, mengingat dan menimbang. Kita ingin cepat selesailah daripada engke ngambang. Bapak kasih kesempatan buat kalian dengarkan baik-baik dengan telinga kanan dan telinga kiri. Hanya 2 kesempatan, hari Jumat dan hari Sabtu. Manfaatkan lab komputer akuntansi, manfaatkan yang punya laptop atau komputer di rumah untuk merevisi isi laporan Jumat, Sabtu. Sisanya mungkin yang Minggu. Dari hari Senin sampai ke sana itu sudah efektif belajar. Dan dari hari Senin sampai ke sana tidak ada lagi berkunjung atau berkonsultasi lagi dengan pembimbing. Pak iya kumaha, Bu iya kumaha. Tuntaskan bila perlu tatap muka. Kalaupun tidak dirasa cukup, misalkan ada ibu dan bapak pembimbing sedang ada halangan hadir atau apa, sejelas-jelasnya di WA, telepon, atau bahkan video call. Itu kumahakeun. Kenapa tahun sekarang itu kami sudah berdiskusi dari awal. Laporan untuk tahun sekarang itu justru sebenarnya lebih parah dari tahun kemarin. Khusus itu untuk pengetikan. Tadi ada yang kejadian pengetikannya via WPS. Harus dalam Microsoft Office. Karena Perkasa 2 belum keagendakan untuk sidang perkerin. Padahal Perkasa 2 paling lama. Alhamdulillah Perkasa 1 sudah jauh-jauh duluan. Ya. Yang ketiga, pada saat kalian penjilidan ada beberapa poin penting. Mau dicatat di handphone silahkan, mau dicatat di buku catatan kecil silahkan. Ya, itu pribadi kalian. Penjilidan tidak masing-masing, tapi di kolektif. Harganya nanti menyusul. Ulah niko kakolor. Harga 30.000 dan di 200.000. Siapa yang kena imbas jelek? Sekolah. Kalian mah pegang seperti itu. Yang keempat, pada saat penjilidan, pada saat penjilidan itu memakai sekat kuning yang berlogo. Nah, sekat kuning yang berlogo jangan ambil pusing, jangan dipikiran kumaha sekat kuning. Serahkan ke tim kolektif, baik sekat kuning ataupun nanti ada kertas jeruk. Kertas jeruk lain, kertas yang dikecerahkan ku jeruk, bukan. Kertas jeruk itu kertas yang khusus penandatanganan, berarti ada evaluasi lembar pengesahan, lembar persetujuan, itu pakai kertas jeruk. Nanti itu kami sebagai tim kolektif yang menyediakan inti nama TB, lain tembus tapi terang beres. Paham? Jangan sampai ada statement di grup, Pak dadakan, Bu dadakan. Padahal dadakan lebih enak, bolu dadakan lebih enak. Ya, kurang lebih 1 minggu beres untuk proses penjilidan. Jadi hanya sampai Jumat dan Sabtu kalian merevisi di sana. Ketiga-tiganya dari ketiga penguji. Penguji yang pertama itu di buledan di tanda spidol merah, cek. Oh itu maksudnya naon? Munten atas tanyakeun, fotokeun. Penguji 2 pun seperti itu, penguji 3 pun seperti itu. Gunakan fasilitas sekolah di sini. Syukur-syukur Bapak juga sedang berusaha ke kepala sekolah pada saat proses print yang berbeda-beda harganya di tempat yang berbeda-beda. Syukur-syukur Bapak bisa mengusahakan memberdayakan printer yang sekolah untuk di print gitu. Jika datanya sudah benar, sudah pas, sudah siap untuk di print, ya syukur-syukur dari pihak sekolah bisa memprint secara kolektif gitu. Ya, kami sedang berusaha.
Itu sekiranya Jumat dan Sabtu. Hal sepele nih, kadang mungkin ditanyakan di grup atau pribadi kalian sendiri, Pak, emang Jumat masuknya jam sabaraha? Meseli umasa, meseli komo. Kan agendanya juga sudah jelas. Jumat dan Sabtu itu adalah ajak kalian untuk merevisi isi laporan yang sudah selesai sidangnya. Untuk masalah masuk jam berapa, kalian sudah dewasa. Langsung kalian arahkan. Kasih tahu yang tidak datang hari ini. Bapak sudah tahu. Yang terakhir, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Tidak ada lagi pertanyaan nanti di grup? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Kami ucapkan selamat kepada yang sudah mendapatkan nilai tertinggi dan juga yang kecewa jangan kecil hati karena kita rata-rata di atas KKM. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi sebelum bubar ada sesi foto bersama. Kalian di sini ibu-ibunya tetap duduk. Kalian di bawah juga sambil duduk sambil lihat kita foto formal saja dulu. Kamera dari sana supaya kita terpapar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.